Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengenalkan beberapa apps dari Google yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan media pembelajaran kita ataupun sebagai penunjang pekerjaan kita sehari-hari. Sebelumnya, video ini sengaja saya buat sebagai media pembelajaran pada perkuliahan teknologi media pembelajaran program studi pendidikan fisika di STKIP Nurul Huda. Kemudian apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah Google Docs. Apa itu Google Doc? Google Doc itu adalah sebuah layanan dari Google untuk pengolah kata ataupun lembar kerja yang di dalamnya ada beberapa aplikasi apps Google lagi. Di antaranya adalah Google Dokumen, kemudian ada Google Spreadsheet, kemudian ada Google Slide, kemudian ada juga Google Form. Jadi 4 layanan Google ini semuanya masuk ke dalam Google Docs. Selain itu, apa yang kita pelajari lagi adalah Google Classroom yang mungkin ini sudah familiar untuk kita. Biasanya kita kuliah daring menggunakan ini. Kemudian ada juga Google namanya Google Calendar, ini untuk kalender. Kemudian ada Google Drive untuk penyimpanan. Kemudian ada juga namanya Google Jamboard. Pembahasan kita mulai dari Google Docs. Apa itu Google Docs? Google Docs itu adalah sebuah layanan yang disediakan oleh Google sebagai pengolah kata, seperti presentasi yang dapat diakses secara online dan bisa berkolaborasi dengan orang lain. Jadi di dalam satu pengolah kata, misalkan Microsoft Word atau spreadsheet itu Excel ya, atau presentasi itu kita bisa berkolaborasi dengan orang lain secara real time. Real time itu artinya pada saat ini kita mengedit, orang lain juga bisa melihatnya. Tentunya ini adalah gratis, bisa dimanfaatkan untuk siapapun tanpa berbayar. Kemudian syaratnya cuma satu, memiliki akun Gmail. Jadi kalau kamu sudah punya akun Gmail, ya otomatis bisa memanfaatkan layanan ini. Kemudian internet connection, harus ada internet. Jadi memang sifatnya ini adalah online, jadi kita perlu koneksi internet supaya untuk mengakses ini. Seperti halnya kita mengakses aplikasi Facebook, kemudian email, kemudian YouTube. Nah, sebenarnya seperti itu. Ini sifat online, tidak perlu koneksi internet. Kemudian kita bisa akses di http://docs.google.com. Jadi layanan Google ini seperti seperti Microsoft Office ya. Kalau kita biasa menggunakan Microsoft Office itu, kalau Google Dokumen itu seperti Office Word yang bisa kita gunakan sehari-hari. Kemudian kalau spreadsheet itu ya Excel. Kemudian Google Slide itu ya PowerPoint yang biasa kita gunakan. Office pada dasarnya yang sama ini, cuman sifatnya kalau Google ini kan online ya. Kemudian kalau Office itu sendiri bisa kita install di laptop kita atau komputer kita secara offline. Kemudian kelebihan dari Google Docs itu sendiri apa? Kalau menurut kita, satu itu penyimpanan bersifat closed server. Closed server itu artinya dia disimpan di internet, ataupun cloud itu awan, server itu tempat penyimpanan. Jadi simpan di awan, artinya di lokal internet, bisa diakses dimanapun atau siapapun. Kemudian dapat mengedit file-file dokumen tanpa aplikasi di komputer. Jadi ketika kita masuk ke Google Docs itu, kita hanya perlu akun Gmail, kemudian koneksi internet. Kita tidak butuh aplikasi apapun, misalkan harus menginstal ini, menginstal itu gitu. Misalkan di laptop, kalau kita mau ngedit ya pakai Word, kita harus install. Kalau Google Docs ini tidak harus seperti itu. Yang penting kita punya koneksi internet, kemudian ada jaringan, kita bisa akses kapanpun dan dimanapun. Kemudian memiliki fitur pemeriksaan ejaan.
ini di Google Dokumen seperti ini. Kemudian auto save dan resiko data hilang tidak ada. Jadi ketika kita bekerja pada saat itulah di save gitu. Jadi kita tidak repot-repot kemudian menekan tombol CTRL-S kemudian save atau tidak. Jadi ketika kita mengetik pada saat itu juga data itu auto save disimpan oleh Google itu. Resiko data tidak akan hilang, mau mati lampu kemudian mau jaringannya hilang tetap akan ada gitu. Selama kita terhubung kembali ke jaringan pasti datanya akan ada gitu. Kemudian akses pekerjaan kapan saja dan di mana saja karena ini basisnya menggunakan internetnya kita ya. Yang penting satu ada internet. Kemudian kolaborasi secara real time, kita bisa memanfaatkan ini untuk kolaborasi, artinya bisa berbagi. Satu orang bisa mengerjakan pada saat yang sama, pada dokumen yang sama, di real time, artinya tidak hanya cukup satu orang. Kalau misalkan di Microsoft itu kan kita hanya mengetik satu orang, kemudian nunggu orang lain mengetik lagi, ya itu. Cuman di Google Docs ini sendiri bisa misalkan orang satu mengetik di bab 1, kemudian orang yang kedua mengetik di bab 2 secara bersama bisa gitu. Oke, mari kita contohkan di sini. Saya sudah mengakses Google Docs di sini dengan alamat docs.google.com. Di sini tampilan awalnya begini. Kalau kita sudah mempunyai beberapa dokumen akan muncul di dokumen ini. Kita lihat di sini ada beberapa pilihan. Ada 4 layanan di sini. Ada Google Dokumen, kemudian spreadsheet, ada slide, ada formulir. Dokumen itu seperti Microsoft Word tadi sudah saya katakan, kemudian spreadsheet itu Excel, slide itu PPT, kemudian formulir itu Google Form gitu. Untuk langkah memulainya membuat dokumen baru di Google Docs ini, kita bisa pilih dokumen seperti ini, kemudian klik tanda plus ini, kemudian kita akan masuk ke layar awal. Tampilannya seperti ini, sama dengan kita ketika kita melihat tampilan awal di Microsoft Word itu. Jadi di sini ada judulnya, dokumen seperti ini. Misalkan kita ubah menjadi dokumen contoh. Nah, ini kemudian kita bisa ketik di sini, misalkan ini adalah contoh awal. Kita bisa atur fontnya Times Roman 12, nah, sama seperti ini. Umumnya memang sama dengan ketika kita mengetik di Microsoft Office Word seperti itu. Filenya sama, menunya juga sama. Kalau kita ingin berbagi dengan orang lain, ini ada tombol bagikan di sini, kemudian masukkan alamat emailnya apa. Misalkan saya mau berbagi dengan salah satu di email di sini, kemudian ini bisa kita bagikan dengan orang itu. Orang yang kita bagikan dengan apa? Bisa mengedit, ataupun hanya bisa komentar, ataupun hanya bisa melihat saja gitu. Kemudian nanti dikirimkan gitu. Oke. Itu cara berbagi. Nanti silahkan kalian perdown sendiri bagaimana itu. Kita beralih ke spreadsheet. Kita back lagi. Kemudian kita balik ke spreadsheet. Nah ini tampilannya. Ini beberapa dokumen spreadsheet yang sudah saya pernah buat sebelumnya. Kalau misalkan kalian pengen membuat dokumen baru, ya ada tanda plus di sini, silahkan di plus. Kemudian nanti tampilannya seperti ini. Tampilan awalnya sama dengan ketika kita
menggunakan Microsoft Office Excel itu di sini ada judulnya, kemudian misalkan saya buat dokumen contoh sama dengan ini, kemudian bagikan seperti tadi, misalkan ke siapa, tuliskan saja alamat emailnya, kemudian pengaturannya di sini, dapat mengedit ya, akan dapat edit, kemudian dapat hanya bisa komentar, kemudian atau hanya bisa melihat. Nah, itu kita kalau misalkan pengen kolaborasi editing dengan orang lain ya, kita pilih yang dapat mengedit ini, kemudian diselesai. Kita juga bisa memberikan komentar di dokumen ini, misalkan di sini ada kolom komentar seperti ini, kita berikan komentar, misalkan di kolom ini kita mau isi, silakan dilengkapi. Nah, komentar ini akan dilihat dengan orang lain di sini. Nanti ketika orang buka di sini ya, oh ya silakan dilengkapi, kemudian ada balasan di sini, kemudian nanti orang lain bisa melengkapi gitu. Itu mudahnya. Kemudian kita back lagi, ada slide di sini. Ini adalah tampilan slide-nya. Misalkan kita buat baru di sini, slide baru. Nah, seperti ini. Tadi ada beberapa slide yang bisa kita buat di sini. Kita bisa berkolaborasi dengan orang lain juga sama. Ini ada bagikan, kemudian ada tayangkan di sini kalau misalkan sudah jadi, ataupun kita bisa mengimpor file juga begitu, dari import site dari komputer kita upload ke sini, misalkan ini. Nanti akan ngupload ke sini dan kita bagikan supaya orang lain bisa melihatnya. Nah, sekilas seperti itu dari Google Dokumen, kemudian spreadsheet, kemudian ada presentasi. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat saya bagikan kepada kalian semuanya. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.